Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, terutama nikmat iman dan Islam. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah segala tingkah laku, segala tindak tanduk yang kita lakukan sehari-hari. Bagaimana kita berakhlak? Kepada siapa saja kita harus berakhlak? Maka yang pertama, hablum minallah. Kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berakhlak hablum minan nas, yakni ikatan dengan manusia. Dan yang ketiga, hablum minal alam, yakni kita harus berakhlak dengan alam semesta. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah itu adalah untuk beribadah. Sebagaimana dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman yang artinya Allah alam bil murad, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, maka dari itu akhlak kita kepada Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan ilmu-ilmunya, dengan rukun dan syaratnya dan sebagainya. Yang kedua, hablum minan nas. Bagaimana kita berakhlak kepada sesama manusia? Sepatutnya lah kita berakhlak baik kepada sesama manusia. Karena apa? Karena kalau kita tidak berakhlak baik kepada sesama manusia, maka orang lain yang hidup sehari-hari dengan kita, mungkin saja mereka akan merasa tidak nyaman dengan keberadaan kita. Mungkin saja tetangga-tetangga kita yang berada hidup di dekat rumah-rumah kita, mereka tidak nyaman dengan keberadaan kita. Karena apa? Karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa merasa tidak nyaman dengan keberadaan seseorang, keberadaan orang itu, maka dia tidak masuk sebagai orang yang beriman. Selanjutnya, keimanan seseorang itu bisa diukur dari tingkah lakunya atau dari akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Keimanan seseorang, sempurnanya keimanan seseorang itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sehingga kita bisa mengukur seseorang itu baik tidak keimanannya, maka kita bisa melihat dari akhlaknya. Kalau akhlaknya, tutur katanya sopan, santun, berbudi pekerti luhur, maka insya Allah keimanannya pun akan baik, akan hebat. Selanjutnya,
yaitu hablum minal alam. Bagaimana kita bisa berakhlak terhadap alam semesta ini. Kita berakhlak dengan alam semesta bagaimana? Salah satunya adalah dengan memelihara alam semesta ini. Kita tidak membuang sampah sembarangan, kita tidak menebang pohon sembarangan, kita peduli dengan lingkungan supaya tidak banjir dan sebagainya. Karena apa? Karena ada sebuah penelitian seorang ahli dalam bidang biologi, dia meneliti tentang sebuah pohon. Ditempelkanlah sebuah alat untuk menerima sonar atau penerima sinyal suara dari sebuah pohon itu. Maka dari sebuah pohon itu mengeluarkan suara setiap detiknya, tapi kita tidak tahu bunyinya itu seperti apa. Cuman ada ada gelombang suara yang dihasilkan dari pohon-pohon tersebut. Ini sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, bahwa semua pepohonan, semua makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya bertasbih. Hanya engkau tidak tahu apa yang diucapkan oleh mereka. Gitu. Jadi apa yang diucapkan oleh pepohonan itu kita tidak mengetahui tasbih mereka itu seperti apa. Nah, pepohonan saja sudah bertasbih, bagaimana dengan kita sebagai makhluk Allah yang ditugaskan untuk beribadah. Gitu. Nah, selanjutnya, selain dari ketiga akhlak tersebut, lebih spesifiknya lagi, kita harus berakhlak kepada siapa lagi? Kita harus bisa menghormati siapa? Yang pertama, kita harus bisa menghormati orang tua kita, kedua orang tua kita. Karena apa? Karena kedua orang tua kita ini adalah mereka yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tualah kita harus berbuat baik. Mereka tidak menginginkan imbalan dari apa yang sudah mereka keluarkan. Mungkin seseorang ditanya oleh orang tuanya, "Wahai anakku, aku telah mengurusmu sampai usia 18 tahun, aku sudah mengeluarkan berpuluh-puluh juta, bahkan beratus-ratus juta. Maka engkau harus mengembalikannya." Tidak, orang tua tidak akan meminta seperti itu. Cukup kita sebagai anaknya, kita bisa menjadi orang sukses, kita bisa menjadi orang berhasil, apalagi kita bisa menjadi orang yang bermanfaat, maka orang tua akan sangat bahagia dan bangga sekali terhadap kita. Yang kedua, yang harus kita hormati adalah guru kita. Karena apa? Karena guru kita itu merupakan orang tua kedua setelah orang tua yang ada di rumah. Ketika orang tua kedua kita, yaitu guru kita, sudah meridhoi kita, maka kehidupan kita pun akan menjadi lebih mudah. Sekali lagi, dua orang yang harus kita hormati. Yang pertama, kedua orang tua yang ada di rumah. Dan yang kedua, guru-guru kita yang ada di sekolah, di pengajian, atau dimanapun mereka berada. Tidak ada bekas guru, tidak ada bekas murid. Ya. Ketika mereka pernah mengajarkan kita ilmu, maka mereka adalah guru kita. Kalaupun sekarang kita sudah tidak dididik olehnya. Saja. Kesimpulannya, kita harus bisa berakhlak dengan Allah, berakhlak dengan manusia yang lainnya, berakhlak dengan alam semesta yang ada di sekitaran kita atau dengan lingkungan kita. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh hikmat dan diberikan keberkahan-keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.